Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya Muhammad Misbahul Munir akan mempresentasikan sebuah kajian saya yang bertemakan metode pengajaran Rasulullah pertama. Nah, pastinya kita bisa menyadari sekarang kan guru ada berbagai banyak metode pembelajaran. Nah, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya ada suatu metode yang berguna untuk suatu proses pembelajaran. Rasulullah tidak hanya mendidik para sahabat, tapi Rasulullah juga menanamkan sebuah akhlakul karimah, di mana suatu percontohan yang baik. Nah, di sini saya akan mengkaji sebuah yang pertama. Rasulullah dulu menggunakan metode yaitu dengan akhlak mulia dan suri tauladan. Rasulullah dalam sebuah pengajaran beliau tidak hanya sekadar mendidik, tapi beliau juga mencontohkan akhlakul karimah. Nah, ini yang menjadikan para sahabat-sahabatnya meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala kulli khalqin azim, yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu manusia yang paling agung dan manusia yang paling sempurna. Dalam hadis ada juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dijelaskan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua majelis. Nah, di dalam majelis ini yang pertama berisikan para sahabat yang sedang berdoa kepada Allah. Yang kedua yaitu sahabat yang sedang melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Rasulullah berkata kepada kedua majelis tersebut, bagus, namun yang kedua lebih bagus. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebuah majelis yang mengadakan suatu aktivitas pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu dengan memegang tangan atau bahu untuk membangkitkan perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu pengajarannya, beliau juga memegang bahu ataupun tangan para sahabat-sahabatnya guna membangkitkan suatu semangat dan rasa ingin tahu akan sebuah ilmu, dan supaya sahabat-sahabat itu senang dan menyukai suatu pembelajaran beliau. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengajarkan suatu ketika ada para sahabat-sahabatnya yang belum memahami suatu materi, beliau itu memegang bahunya supaya para sahabat-sahabatnya itu semangat dan timbul rasa semangatnya. Nah, Rasulullah juga memberikan suatu motivasi. Di samping memegang bahunya, Rasulullah SAW memberikan motivasi guna membagikan semangat para sahabat-sahabatnya. Nah, dengan berdalil pada Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW menyampaikan suatu metode itu dengan baik dan tentunya diterima dengan para sahabat-sahabatnya dengan baik, yang nantinya suatu metode ini bertujuan untuk membangkitkan suatu semangat. Satu, membangkitkan suatu semangat. Dua, memperlancar suatu pembelajaran. Yang ketiga, mempercepat suatu pembelajaran, yaitu cepat menangkapnya suatu materi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, sekian tadi ini presentasi dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pengajarannya, beliau juga memegang bahu ataupun tangan para sahabat-sahabatnya guna membangkitkan suatu semangat
dan rasa ingin tahu akan sebuah ilmu, dan supaya sahabat-sahabat itu senang dan menyukai suatu pembelajaran beliau. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengajarkan suatu ketika ada para sahabat-sahabatnya yang belum memahami suatu materi, beliau itu memegang bahunya supaya para sahabatnya itu semangat dan timbul rasa semangatnya. Nah, Rasulullah juga memberikan suatu motivasi. Di samping memegang bahunya, Rasulullah SAW memberikan motivasi guna membagikan semangat para sahabatnya. Nah, dengan berdalil pada Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW menyampaikan suatu metode itu dengan baik dan tentunya diterima dengan para sahabatnya dengan baik, yang nantinya suatu metode ini bertujuan untuk membangkitkan suatu semangat. Satu, membangkitkan suatu semangat. Dua, memperlancar suatu pembelajaran. Yang ketiga, mempercepat suatu pembelajaran, yaitu cepat menangkapnya suatu materi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, sekian tadi ini presentasi dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, yakni metode mengajar Rasulullah itu untuk hadis tentang memegang pundak, bahwa Rasulullah memegang pundak untuk memberikan pengajaran kepada sahabatnya atau peserta didik. Salah satunya contohnya ini yang disampaikan oleh salah satu hadis, yakni an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin wa'da nafsaka min ahli al-qubur. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu berkata, jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau orang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Di hadis tersebut dapat dilihat bahwa Rasulullah memegang pundak sahabatnya untuk menarik perhatian dari sahabatnya untuk memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Terus metode pengajaran yang selanjutnya yakni dengan bertahap, selektif, dan sesuai audien. Contoh hadis yakni hadatsana man kana yuqri'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtarinuna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashran ayatin fala ya'khuduna fi asrin al-akhari hatta ya'lamu ma fi hadhi min al-ilmi wal amal. Yang artinya telah menceritakan kepada kami orang yang biasa mengajari kami, yakni dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya mereka, para sahabat Nabi, pernah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mempelajari 10 ayat yang lain sebelum mereka dapat mengetahui setiap ilmu yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dan dapat mengamalkannya. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengajarkan sesuatu, Rasulullah secara bertahap dan melihat bagaimana kondisi atau keadaan kecerdasan dari audien. Rasulullah dalam mengajarkan, beliau mengajarkan secara sedikit-sedikit agar tidak membebani pendengar ataupun orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan, sehingga orang yang mendengarkan pembelajaran beliau dapat dengan mudah memahami karena tidak dibebani oleh pelajaran yang banyak. Terus yang keempat, yakni memperhatikan situasi dan kondisi. Dari awal tadi
Rasulullah memegang bahu pundaknya sahabat atau orang yang beliau ajar, terus dengan akhlak karimah, dengan keteladanan, terus dengan dengan bertahap selektif. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah dalam mengajarkan sesuatu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Ada kalanya Rasulullah mempraktekkan sesuatu pengajaran secara langsung, ada kalanya juga beliau menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan ada kalanya juga beliau dengan nada marah, ada kalanya juga beliau menyampaikan pengajaran dengan nada lembut. Semua tergantung dengan kondisi dan situasi yang beliau hadapi. Terus yang terakhir yakni dengan metode tanya jawab. Dengan contoh hadis yakni an Abi Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu khazainu wa mafatihuha as-su'ailu la fas'alu fa innahu yu'akhkharu fihi arba'atun. As-sa'ilu al-alimu wa mustami'u wal muhibbu lahum. Artinya dari Ibnu Ali radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu laksana lemari yang tertutup rapat, dan sebagai anak kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh karena itu bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab akan diberi 4 macam pahala, yakni pahala untuk penanya, orang yang berilmu atau orang yang menjawab pertanyaan, pendengar, dan orang yang mencintai mereka. Berdasarkan tersebut, pertanyaan merupakan suatu hal metode pengajaran yang dianggap juga penting dalam pembelajaran. Dengan bertanya seorang peserta didik dapat menyingkap hal-hal yang belum diketahui oleh seorang peserta didik. Nabi mengajarkan bahwa kita harus bertanya untuk mendapatkan hal sesuatu yang belum kita ketahui. Mungkin cukup itu dari yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.